Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wandi Subroto, Sarjana Hukum Magister Hukum, staf pengajar di Fakultas Hukum Institut Rahmaniah Sekayu. Pada kesempatan ini, saya akan melengkapi PDP UKT PT Cerdos tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahwa saya pada semester ini mengajar mata kuliah pengantar Hukum Indonesia, yang mana pengantar Hukum Indonesia ini berjumlah 4 SKS. Kemudian ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil prodi ilmu hukum, dia wajib mengikuti mata kuliah ini dan lulus mata kuliah ini. Kemudian saya sebagai dosen pengasuh dan juga dosen penanggung jawab. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan ini hanya pengenalan tentang dasar tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum agama Islam. Selanjutnya, capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan secara teori dan pendekatan praktek, baik itu ilmu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Kemudian mahasiswa bisa menganalisis apakah ini termasuk, kita berikan contoh umpama ada kejadian atau suatu kasus, mahasiswa bisa menganalisis atau membedakan ini masuk kategori hukum pidana, administrasi, atau hukum perdata. Selanjutnya, dalam pencapaian ini ada cara pengajaran. Saya ada 3 poin. Yang pertama, saya mengajarkan dia secara tatap muka atau langsung. Kemudian saya mengajar juga bisa secara daring melalui Zoom meeting dengan mahasiswa. Kemudian pembelajaran di kelas, metode bisa dengan cara metode ceramah, diskusi. Kemudian saya membuat kelompok. Kemudian tiap kelompok ini saya berikan contoh kasus sehingga mahasiswa bisa membedah kasus tersebut dan bisa menemukan jalan keluarnya atau bisa menganalisis perkara tersebut. Jadi disinilah sesama mahasiswa dia bisa berinteraksi, dia bisa memberi pendapat dan menganalisa perkara tersebut. Kemudian proses evaluasi untuk penilaian, di samping penilaian yang nanti akan saya jelaskan tentang bobot penilaian, saya juga menilai dari segi etika dan tata cara bagaimana mereka menyelesaikan persoalan. Adapun evaluasi ini terdiri dari yang pertama tentang kehadiran. Saya beri poin kehadiran ini 15%, kemudian tugas sendiri 10%, kemudian tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 25%, dan UAS ini merupakan poin yang besar mencapai 40%. Kemudian materi pembahasan hukum pidana, hukum perdata, administrasi negara, hukum agama nanti dijelaskan di dalam setelah video ini. Saya akan saya akan membuat video dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian buku yang saya pakai ini merupakan buku hukum pengantar hukum pidana Indonesia. Yang pertama karangan Yulistin Masriani. Ya, kemudian buku karangan Abdul Jamil, pengantar hukum Indonesia. Kemudian buku pendukung, buku dari Abdul Jamali, pengantar hukum Indonesia. Kemudian Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Kemudian Ilham Basri, sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia. Nah, di samping buku
pengajar tersebut, mahasiswa saya anjurkan untuk membuka jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian saya membuat kontrak atau kesepakatan dengan mahasiswa bagaimana tentang sistem dan tata cara pembelajaran per semester ini. Yang pertama, kami sepakat dengan mahasiswa bahwa mahasiswa saya beri toleransi 10 menit dari jam yang disepakati ketika dia terlambat. Jadi tidak ada istilah mereka masuk ketika ujian hampir selesai. Kemudian kami juga bersepakat untuk sama-sama menjaga etika atau attitude di mana saat di dalam perkuliahan. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk kepada materi ini bahwa jumlah bobot mata kuliah kita ini bobotnya 4 SKS. Jadi sangat besar sekali ya, karena materi yang 4 SKS ini menunjang yang lainnya. Jadi umpama mahasiswa dapat nilai A, maka ini bisa membantu mendongkrak nilai yang nilai bawah. Karena bobotnya 4 SKS. Kemudian capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu untuk memahami hal-hal yang sifatnya dalam sistem hukum positif, mendasar dalam hukum positif atau hukum yang tertulis di negara Republik Indonesia ini. Secara garis besar, nanti kita akan mempelajari tentang sejarah hukum Indonesia, kemudian pluralisme hukum di Indonesia, kemudian politik hukum nasional, kemudian asas hukum Indonesia, kemudian lapangan hukum perdata, lapangan hukum pidana, lapangan hukum tata negara, dan lapangan hukum administrasi negara. Selanjutnya lapangan hukum internasional, hukum Islam, lapangan hukum adat, lapangan hukum agraria, kemudian lapangan hukum acara. Selanjutnya next. Jadi pada pembelajaran ini materi ini ada kita ceramah, kemudian tanya jawab dan sebagainya. Aturkan nanti. Mungkin sebelum saya jelaskan ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak saya akan lanjut ya. Saya akan lanjut materi. Ulang awal ini. Materi tentang penjelasan tentang sejarah hukum. Sejarah hukum Indonesia ini kita bagi beberapa periode. Yang pertama sebelum kemerdekaan. Yang mana sebelum kemerdekaan hukum yang berlaku negara Republik Indonesia itu yang pertama adalah hukum kolonial Belanda, khususnya hukum perdata dan pidana dan hukum dagang. Kemudian hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian ada hukum adat. Tetapi setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum Belanda ini masih berlaku. Dan juga sampai sekarang ini masih berlaku, khususnya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana kita sahkan, kita modifikasi secara keseluruhan, yang mana diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Jadi sampai dengan saat ini hukum pidana ini kita masih menggunakan hukum pidana buatan Belanda. Kita belum ada membuat hukum pidana, tapi sekarang ini sudah disahkan tapi belum berlaku hukum pidana ini. Jadi di negara Republik Indonesia ini hukum perdatanya juga masih mengadopsi hukum dari zaman Belanda. Hukum pidana ini nanti sudah disahkan oleh DPR tapi belum
berlakunya. Kemudian juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini itu merupakan karya bangsa kita. Itu sudah dibikin oleh DPR Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Kemudian di dalam hukum perdata kita masih menggunakan biasa HIR dan RBG masih diadopsi. Jadi masih berlaku hukum perdata buatan Belanda ini secara murni. Kemudian hukum agama, hukum waris dan sebagainya, kita ada namanya kodifikasi hukum Islam. Ini merupakan hasil karya bangsa Indonesia, ini khusus untuk agama Islam. Dalam hukum agama Islam, hukum perdata Islam ini, dia kalau kita beragama Islam mengenai waris, kemudian mengenai perkawinan, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam ini. Kemudian selanjutnya di dalam hukum tata negara, administrasi negara, kita sudah mengenal tentang urutan tata perundang-undangan. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi itu mengatur semua hak azazi tentang hak azazi manusia. Komponennya nanti diatur di dalam pasal-pasal, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini kita sudah menjalani 4 kali amandemen. Amandemen ini merupakan suatu perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini kita bisa berubah sesuai dengan pasal 37. Kita bisa merubah konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini dengan beberapa syarat yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi ini merupakan sejarah tentang hukum di negara Republik Indonesia ini. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada satu pertanyaan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, tujuan dibentuknya hukum itu apa ini? Ya, tujuan dibentuknya hukum ini yang pertama untuk kepastian. Untuk kepastian, kemudian menjamin hak-hak warga negara. Kemudian untuk ketertiban. Bagaimana kalau tidak ada hukum? Pasti negara penduduknya akan kacau. Karena hukum ini dia mengadopsi kebiasaan, mulai dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian berlaku secara universal. Kita umpamakan, kalau hukum ini tidak ada, pasti terjadi benturan, terjadi penyerobotan, terjadi penganiayaan, terjadi perampokan dan sebagainya. Jadi hukum ini untuk membatasi, untuk melindungi dan untuk memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Jadi pada intinya hukum ini itu merupakan satu tempo selero, ya. Apa yang kita tidak mau, maka begitu juga pada orang. Kita tidak mau dipukul, ya, orang juga tidak mau dipukul. Maka terbentuk hukum ini untuk memberi patokan bagaimana caranya kita hidup ini damai, kita hidup ini tentram, kita hidup ini tidak mengganggu privasi orang lain atau tidak mengganggu kepentingan orang lain. Itu fungsi daripada hukum. Kemudian selanjutnya, nanti saya akan memberi tugas-tugas ini seperti yang tadi, beberapa macam komponen. Saya juga akan menjelaskan nanti secara terperinci mengenai hukum pidana, perdata, administrasi negara, kemudian hukum pidana militer, kemudian hukum agama, yang mana merupakan ini semua yang kita yang kita kerjakan sehari-hari dalam kehidupan ini. Jadi nanti kelompoknya kita akan diskusi bagaimana pendapat kawan-kawan tentang permasalahan yang akan lontarkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan menanggapi dari materi yang akan mereka kerjakan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, apa peran hukum dalam menciptakan keadilan, Pak? Jadi peran hukum dalam menciptakan keadilan sama seperti saya bilang tadi, dia merupakan hukum itu adalah norma. Hukum itu adalah rambu-rambu. Tujuannya yaitu untuk mencapai keadilan.
Apakah hukum itu keadilan akan tercapai? Belum tentu. Banyak aspek yang akan mempengaruhi keadilan itu sendiri. Karena arti keadilan itu tidak mesti sama rata. Kan tadi keadilan itu ada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil menurut versi kita belum tentu menurut versi orang lain. Nah, maka di sinilah dibentuknya adalah hukum. Jadi persepsinya sama. Menilai sesuatu itu akan sama ketika kita ada undang-undangnya, ada peraturannya. Yang mana peraturan itu nanti ada sanksi. Peraturan itu ada sanksi. Kalau dia tidak ada sanksi, maka peraturan itu tidak akan sempurna. Peraturan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pada materi ini mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang hukum agama Islam. Mana hukum agama Islam ini nanti akan kita pelajari tentang perkawinan, walaupun nanti ada undang-undang tentang perkawinan, tetapi sengketanya nanti di pengadilan agama kalau kita beragama Islam. Kemudian ada waris, ada tentang wakaf di dalam hukum agama Islam ini. Kemudian ada juga permohonan-permohonan tentang pengangkatan anak, hak asuh anak, kemudian juga ada hibah, wasiat, dan sebagainya. Nanti kalian akan pelajari itu semua. Termasuk juga nanti ada hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara administrasi negara. Jadi pada intinya mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini hanya dasar, hanya dasar untuk kalian nanti mempelajari secara mendalam di semester-semester berikutnya. Jadi pada kesempatan ini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Hukum kompilasi Islam Pak masuk dari materi kita. Ya, di dalam kompilasi hukum Islam ini dia masuk, Pak. Nanti di materi selanjutnya ada tentang kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ada yang lain? Ada yang lain silakan tentang materi ini. Jadi kalian mahasiswa, hukum ini sebenarnya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkara suatu kasus. Tapi ada kejadian dulu, ada kasus dulu, baru berbeda hukum. Memang kelihatan, memang hukum ini terlalu terbelakang. Nah, tapi kita tidak bisa prediksi. Jadi ada kejadian dulu, baru ada hukum. Kemudian kewenangan. Nanti kewenangan untuk membuat undang-undang yaitu ada dua, dari eksekutif dan legislatif. Eksekutif ini dia nanti peran daripada pihak pemerintah atau presiden dan jajaran menterinya. Sedangkan legislatif yaitu MPR. Apakah presiden bisa dia membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR? Bisa. Tapi dia dalam bentuk Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Syarat Perpu ini yaitu dalam keadaan mendesak. Kenapa? Untuk membuat undang-undang itu perlu waktu yang lama, perlu persetujuan semua DPR. Karena undang-undang ini merupakan produk politik. Jadi ada kesamaan. Bagaimana kalau dia mendesak presiden bisa mengeluarkan Perpu? Contoh, Perpu yang pernah dikeluarkan oleh presiden, yang pertama Perpu tentang teroris. Saat itu ada kejadian bom Bali, Ambrosi dan sebagainya. Kita belum ada undang-undang, maka presiden akan mengeluarkan Perpu. Perpu ini berlakunya selama 1 tahun. Bagaimana kalau lebih 1 tahun? Presiden harus mengajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sehingga ini menjadi undang-undang. Bagaimana kalau tidak? DPR tidak setuju, maka ini tidak boleh berlaku lagi. Jadi syaratnya dia undang-undang itu, Perpu itu berlakunya selama 1 tahun. Kemudian DPR juga dia mempunyai juga undang-undang. Jadi dia mempunyai hak inisiatif mengusulkan, tapi harus ada persetujuan daripada
presiden juga sehingga menjadi undang-undang. Kapan undang-undang ini berlaku? Undang-undang ini berlaku saat ditandatangani dan dimasukkan dalam statplat atau dicatatkan dalam perundang-undangan. Maka hukum itu berlaku. Undang-undang itu berlaku secara universal. Berlaku secara universal ini berarti dia berlaku secara keseluruhan di dalam negara wilayah Republik Indonesia ini. Dan kita juga dianggap tahu, walaupun kita tidak tahu bahwa ini ada undang-undang. Jadi undang-undang ini mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kemudian juga pemerintah ini karena pemerintah kita dan pemerintah Republik, maka kita ada negara namanya provinsi-provinsi dan kabupaten. Provinsi dan kabupaten ini dia juga bisa membuat undang-undang, tapi dia berlakunya secara regional ya, di mana tempat provinsi itu. Kalau perda provinsi dia berlaku di provinsi tersebut. Kita contoh provinsi Sumatera Selatan, maka dia berlaku di kabupaten atau di provinsi Sumatera Selatan. Untuk perda kabupaten dia berlakunya hanya di wilayah kabupaten itu sendiri. Kita contohkan perda pesta rakyat. Nah, yang ada perda pesta rakyat ini hanya di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi dia berlaku di Kabupaten Musi Banyu Asin yang tidak boleh kita pesta malam. Jadi diatur pestanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu dia akan dibubarkan oleh Pol PP sebagai penegak perda. Jadi dia berlaku di dia berlaku di Kabupaten Musi Banyu Asin. Bagaimana kalau di Musirawas? Nah, itu tidak berlaku. Bagaimana di Kota Palembang? Dia ada perda sendiri dan hukum itu berlaku. Perda itu berlaku di Kabupaten Musi Banyu Asin. Dan perda ini membedakan dengan undang-undang. Perda ini dia tidak boleh menyampaikan hukum kurungan ya. Jadi dia tidak boleh kurungan. Jadi perda ini sifatnya hanya untuk denda. Perda untuk denda dikenakan kepada masyarakat ini. Selanjutnya nanti selanjutnya bagaimana untuk administrasi? Apa saja ketika kita undang-undang ini setelah disahkan ternyata dia merugikan kita? Kita bisa, kalau undang-undang dasar kita bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Jadi kita anggap bertentangan dengan kita, maka di Mahkamah Agung kita di Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi undang-undang dasar. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau undang-undang kita melaksanakan judicial review di Mahkamah Agung. Sebelum saya lanjut, mungkin sebentar lagi kita akan selesai. Ada yang ingin tanyakan? Pak, untuk perda pesta malam itu kan menjadi polemik masyarakat ingin mengadakan hiburan, tapi malah dibatasi oleh pemerintah. Ya. Itu tidak melanggar undang-undang atau melanggar apa? Ya. Kalau kita merasa itu melanggar hak kita, hak konstitusi kita, maka kita bisa mengajukan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa perda tersebut. Pertanyaan sekarang, apakah sudah ada warga Kabupaten Musi Banyu Asin yang keberatan terhadap perda tersebut? Kalau ada, silakan ajukan ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada, berarti dia mengikat keseluruhan. Tapi di dalam konsideran perda tersebut pasti ada manfaatnya. Yang pertama dia untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, melindungi generasi muda dari bahaya prostitusi. Jadi tujuan Bupati dan DPR Kabupaten Musi Banyu Asin membuat perda ini untuk menjamin keselamatan pemuda, kemudian anak-anak di Kabupaten Musi Banyu Asin jangan sampai terjerumus dengan pesta malam, dengan narkoba, dengan miras, dan juga dengan prostitusi. Kemudian juga hukum ini ada batasan juga. Hukum perdata, untuk mencapai kesepakatan dalam hukum perdata itu ada pasal 1320 tentang KUH Perdata, yang mana suatu perjanjian atau kesepakatan ini berlaku
dengan syarat yang pertama dia dewasa, kemudian cakap, ketiga hal tertentu, keempat kausa yang halal. Jadi ini keempat inilah untuk membuat perjanjian yang sah menurut hukum. Bagaimana Pak? Itu kan sudah terlambat ya, sudah ketinggalan zaman yang kita bicarakan tadi. Nah, nanti kita juga sudah menjadi undang-undang tentang transaksi elektronik. Jadi kesepakatan itu tidak harus. Kalau dulu menurut penjelasan 1320 ini kita bisa perjanjian itu harus bertatap muka. Tapi dengan perkembangan teknologi, ya semuanya sekarang sudah online. Kita tidak bisa membedakan juga. Ketika kita transaksi atau kita COD suatu barang itu, penjual dan pembeli ini tidak bertemu muka. Dia tidak tahu apakah yang membeli ini anak-anak, cakap hukum atau tidak. Jadi ini perlu pengaturan-pengaturan yang baru lagi. Sekarang anak-anak di bawah umur, karena menurut Undang-Undang Perdata ini 21 tahun kan, dia bisa, anak SD, SMP dia bisa COD, beli barang, beli baju dan sebagainya secara online. Nah ini perlu juga nanti kita kaji juga bagaimana aspek hukumnya. Karena kesepakatan, kalau dulu kesepakatan itu ada para pihak, ada saksi ya. Kita bisa juga membedakan apa ini umurnya sudah masuk umur atau belum, apakah cakap atau tidak. Yang dimaksud dengan cakap itu ya dewasa yang pemikirannya sama sesuai dengan umurnya, bukan dengan di bawah tekanan atau ada unsur paksaan. Bagaimana kalau dia cakap kemudian dia belum dewasa, maka itu bisa dibatalkan. Transaksi lagi, bagaimana kalau itu barang terlarang yang dilarang dengan undang-undang, maka itu bisa dibatalkan demi hukum. Contoh, kita jual beli narkoba, jual beli ganja yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka itu batal demi hukum. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Andes, ada yang ditanyakan? Ini nanti kita akan belajar jadi karena hukum kita ini bertahap, berubah-ubah. Apakah nanti kita akan bahas juga mungkin ada undang-undang lama untuk diganti dengan yang baru, itu akan dilakukan di mata pelajaran sekolah. Ya, nanti kita akan mempelajari juga tentang keberlakuan undang-undang, namanya keberlakuan undang-undang ya, berlakunya undang-undang bagaimana. Nanti kita juga akan mempelajari tentang azas-azas hukum, azas baik hukum pidana, perdata ataupun hukum administrasi. Jadi azas-azas ini untuk sebagai pedoman kita dalam membuat undang-undang atau kita untuk mengkoreksi undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Karena undang-undang yang disahkan ini ya nama saja buatan manusia, mungkin perlu banyak revisi-revisi, dan juga kalau dia tidak berlaku lagi, dia bisa membuat undang-undang baru. Yang membuat undang-undang tadi yaitu eksekutif dan legislatif. Kemudian perda juga, kalau dia tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka itu bisa dirubah. Ada yang lain? Apa? Ya, masa berlakunya perda atau undang-undang ini dia selagi dia belum diganti dengan undang-undang baru atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dia terus berlaku. Silakan, ada yang lain? Silakan. Bagaimana Pak Jai? Ya silakan, ada ingin pertanyaan lagi? Pak, perda kan dibahas oleh DPR, Pak. Ya. Apakah boleh Pak dari pesanan dari eksekutif itu membuat pesanan bahwa ingin dibuat perda? Ya. Contoh inisiasi yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang sudah dilaksanakan, yaitu perda serta produk pesantren. Apakah boleh yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Iya, boleh.
pemerintah boleh mengajukan. Pemerintah boleh mengajukan untuk dimasukkan ke dalam rancangan di DPRD. Tapi harus ada persetujuan bagaimana nanti pembahasannya. Kalau memang semuanya setuju, maka itu bisa menjadi menjadi perda. Kalau tidak, ya dia tidak bisa menjadi perda. Atau dia kalau memang itu mendesak, dia bisa dibikin saja. Bupati bisa membuat peraturan perbuk yang berlaku di wilayah Kabupaten Musi Banyu. Ya. Pak, perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu sudah ada Pak, di daerah-daerah lain. Ya. Apakah nantinya kita buat peraturan sendiri, ataukah mengambil dari karena ada studi banding Ya. pemerintah Kabupaten Musi Banyu bisa langsung atau seperti apa Pak? Ya, dia bisa langsung, dia bisa belajar studi banding di daerah yang telah membuat perda tersebut. Silakan, kalau ada yang ditanyakan lagi. Atau nanti ketika kita ada pertemuan lagi, silakan kalian untuk mengajukan pertanyaan, diskusi. Karena pelajaran hukum ini ada pelajaran yang dinamis, karena kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari dan kita bisa pelajari. Apalagi contoh untuk kasus-kasus tindak pidana umum ya, itu banyak sekali. Pasti tiap hari kita lihat di media sosial kan, baik TV, Facebook, sekarang IG dan TikTok. Jadi kita akan membedah kasus. Apalagi sekarang ini ada pidana umum dan pidana khusus. Pidana khusus ini contohnya tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana lingkungan. Jadi membedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini kita mudah. Kalau dia tidak ada di dalam KUHP, maka dia merupakan tindak pidana khusus. Jadi kalau ada undang-undang tersendiri, maka dia tindak pidana khusus. Contohnya tindak pidana lingkungan, undang-undang pelindungan anak, kemudian tentang ITE, kemudian banyak sekali ya undang-undang yang masuk menjadi undang-undang khusus. Dan dia berlakunya di di dalam undang-undang tersendiri. Karena sesuai dengan azas the lex specialis derogat the lex generalis. Jadi undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Jadi dia tidak berlaku lagi ke KUHP ketika dia sudah menjadi undang-undang. Jadi undang-undang yang khusus inilah yang akan dikenakan kepada seseorang ketika dia melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Baik kejahatan tersendiri ataupun kejahatan yang terstruktur. Mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan membahas tentang materi-materi yang ini secara mendalam ya, secara terperinci tentang kekhususan hukum pidana, perdata dan sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan nafas hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalau pulang silakan. Ya.